Negara-negara termiskin di dunia menderita perang saudara, pertikaian etnis dan sektarian. COVID-19, inflasi yang melonjak, dan perang di Ukraina memperburuk situasi buruk mereka. Dunia memiliki cukup kekayaan dan sumber daya untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia menikmati standar hidup yang layak. Namun, orang-orang di negara-negara seperti Burundi, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah terus hidup dalam kemiskinan yang parah. Bagi calon lain yang mungkin akan menyandang gelar negara termiskin di dunia, Afghanistan, Suriah, dan Eritrea, bertahun-tahun ketidakstabilan politik dan konflik membuat penilaian menjadi mustahil. Karena kurangnya angka ekonomi yang dapat diandalkan. Jadi, bagaimana kita menentukan termiskin negara-negara di dunia? Meskipun PDB per kapita sering dianggap sebagai standar metrik, mengompensasi perbedaan biaya hidup dan tingkat inflasi dengan menggunakan paritas daya beli, PPP, dapat menilai daya beli individu di negara manapun dengan lebih baik. Sulit untuk menentukan satu penyebab tunggal kemiskinan jangka panjang. Pemerintah yang korup dapat menjadikan negara yang sangat kaya menjadi negara miskin. Begitu pula sejarah penjajahan yang eksploitatif, aturan hukum yang lemah, perang dan memaksakan sosial, kondisi iklim yang parah atau tetangga yang bermusuhan dan agresif. Kelemahannya semakin parah, negara yang terlilit utang tidak akan mampu membiayai sekolah yang bagus, dan tenaga kerja yang berpendidikan rendah akan membatasi kapasitasnya. Rumah tangga kurang mampu di seluruh dunia menderita konsekuensi sosial dan ekonomi paling parah akibat pandemi virus corona. Di negara-negara termiskin di dunia, tempat tingkat pekerjaan informal yang tinggi juga lazim, tidak ada jaring pengaman sosial atau pinjaman sementara untuk menjaga bisnis tetap buka dan pekerja tetap bekerja. Bank Dunia telah membayangkan bahwa di negara-negara rendah dan menengah, generasi pelajar saat ini dapat kehilangan hingga 10% dari pendapatan tahunan rata-rata mereka di masa mendatang. Sebelum COVID-19, sebagian dari populasi dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, artinya dengan kurang dari $1,90 sehari, telah turun di bawah 10% dari lebih dari 35% pada tahun 1990. Pandemi tidak hanya berhenti tetapi juga kepadatan kemajuan itu, sejak dimulainya keadaan darurat kesehatan hingga akhir tahun 2022, ketika sebagai respon terhadap peningkatan biaya hidup, garis kemiskinan internasional, IPL, juga direvisi menjadi $2,15. Bank Dunia mengisyaratkan bahwa 198 juta orang tambahan kemungkinan akan masuk dalam jajaran orang yang sangat miskin. Baru-baru ini, lembaga tersebut juga menyatakan bahwa setengah dari 75 negara paling rentan di dunia menghadapi emisi pendapatan yang semakin besar dengan ekonomi terkaya untuk pertama kalinya di abad ini. Selama 2 dekade terakhir, secara luas diyakini bahwa, sebagai akibat dari penempatan negara-negara rendah yang umumnya meningkatkan standar hidup mereka lebih cepat daripada ekonomi yang matang, konvergensi ekonomi progresif negara-negara kaya dan miskin pada akhirnya akan terjadi. Namun, 1 dari 3 orang dalam kelompok yang sangat rentan ini terdiri dari 75 negara yang menjadi rumah bagi seperempat umat manusia, 1,9 miliar orang, saat ini lebih miskin dibandingkan pada masa awal pandemi COVID-19. Angka-angkanya mencengangkan, di 10 negara terkaya di dunia daya beli per kapita tahunan rata-rata lebih dari $110.000, di 10 negara termiskin kurang dari $1.500. Bagian terburuknya adalah kemiskinan seringkali cenderung mendorong lebih banyak kemiskinan. Dalam edisi terbaru laporan Prospek Ekonomi Dunia, Dana Moneter Internasional, IMF, menjelaskan bagaimana negara-negara miskin dapat terjerumus lebih jauh ke dalam kesulitan, penurunan pertumbuhan, menyiratkan prospek atau standar kehidupan yang memburuk dan pengurangan kemiskinan global. Lingkungan pertumbuhan rendah yang mengakar, ditambah dengan suku bunga tinggi, akan mengancam kelaparan dan dapat memicu ketegangan sosial dan menghambat transisi hijau. Lebih jauh lagi, ekspektasi pertumbuhan yang lebih lemah dapat menghalangi investasi dalam modal dan teknologi dan karenanya, sebagian, menguntungkan diri sendiri. 10 negara termiskin di dunia. Berikut ini adalah peringkat 10 negara termiskin, dimulai dari negara yang peringkat termiskin hingga negara yang menduduki peringkat teratas termiskin di dunia pada tahun 2024. 10. Yaman.
Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1.996. Negara berpenduduk sekitar 35 juta jiwa ini, salah satu negara termiskin di Jazirah Arab, telah terlibat dalam konflik sejak akhir tahun 2014 sebagai akibat dari perebutan kekuasaan antara pemerintah yang didukung Saudi dan gerakan pemberontak Houthi. Perang tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 150.000 orang, menghancurkan ekonomi dan infrastruktur penting. Akibatnya, saat ini, di negeri yang kaya minyak ini, lebih dari 80% penduduknya hidup dalam kemiskinan. 9. Madagaskar. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1979. Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, Madagaskar telah mengalami berbagai ketidakstabilan politik, kudeta berdarah, dan pemilihan umum yang disengketakan. Presiden Andry Rajoelina yang terpilih pada tahun 2019 berkuasa dengan janji untuk menyebarkan korupsi, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan ekonomi. Namun, janji-janji tersebut ternyata hanya sekedar janji. Madagaskar masih memiliki salah satu tingkat kemiskinan tertinggi di dunia, yaitu sekitar 75%, pertumbuhan ekonominya lambat, dan inflasi hampir mencapai 8%. Namun, Rajoelina terpilih kembali pada bulan Desember 2023. Selain itu, Madagaskar berada di antara 10 negara teratas di dunia yang paling rentan terhadap bahaya iklim, kekeringan, banjir, dan siklon yang mengakibatkan kematian dan pengungsian penduduk, serta kerusakan pada rumah, infrastruktur, dan tanaman. 8. Liberia. Nilai dolar internasional saat ini, 1.882. Republik tertua di Afrika ini telah menduduki peringkat di antara negara-negara termiskin di dunia selama bertahun-tahun. Harapan tinggi muncul ketika mantan bintang sepak bola George Weah menjadi presiden pada tahun 2018. Tahun-tahun jabatannya justru dirusak oleh inflasi tinggi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi negatif, hingga pada tahun 2023 ia dikalahkan oleh pemimpin oposisi dan mantan wakil presiden Joseph Boakai dalam putarannya pemilihan baru. Boakai mungkin lebih mudah daripada Weah, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan dimulai kembali pada tahun 2022. Sekarang diproyeksikan mencapai sekitar 5,3% pada tahun 2024 dan tetap di atas 6% pada tahun-tahun mendatang. 7. Malawi. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1.712. Sebagai salah satu negara terkecil di Afrika, perekonomian Malawi, yang sebagian besar bergantung pada tanaman akibat hujan, tetap rentan terhadap guncangan terkait cuaca. Ketidakamanan pangan di daerah pedesaan sangat tinggi. Malawi telah menikmati pemerintahan yang stabil sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1964. Namun, pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan mantan Presiden Peter Mutharika dalam pemilihan umum dengan alasan adanya manipulasi suara. Teolog dan politikus Lazarus Chakwera, yang dilantik menggantikannya, menyatakan bahwa ia ingin memberikan kepemimpinan yang membuat semua orang sejahtera, tetapi perubahan struktural berjalan lambat. Saat ini, Malawi tengah dilanda krisis ekonomi yang menyebabkan kekurangan bahan bakar, mengganggu harga pangan, dan devaluasi mata uang yang tajam. Pada tahun 2023, menurut Bank Dunia, lebih dari 70% penduduk diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Agar adil, negara ini juga menghadapi serangkaian tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersamaan dengan konsekuensi ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19, ketika pada tahun 2022 pengiriman gandum dari Ukraina dan menyusul invasi, harga pangan meroket, memperdalam penderitaan warga pulau tersebut. 6. Niger. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1.675. Dengan 80% wilayahnya yang terkurung daratan ditutupi oleh gurun Sahara dan populasi yang berkembang pesat yang bergantung pada pertanian skala kecil, Niger terancam oleh penggurunan. Ketidakamanan pangan tinggi, demikian pula tingkat penyakit dan kematian. Bentrokan berulang antara tentara dengan afiliasi negara Islam, ISIS, Boko Haram telah menyebabkan ribuan orang mengungsi.
Pada tahun 2021, Niger melantik presiden baru, mantan guru dan mantan Menteri Dalam Negeri Mohamed Bazoum, dalam kewenangan demokratis pertamanya. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 12% pada tahun 2022, keadaan tampak membaik. Namun, pada musim panas tahun 2023, Bazoum digulingkan dan dipenjarakan oleh anggota pengawal presidennya. Junta militer tetap berkuasa sejak saat itu. 5. Mozambik. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1.649. Kaya akan sumber daya alam dan lokasi strategis, bekas jajahan Portugis ini seringkali membukukan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7% dalam dekade terakhir. Namun, negara-negara ini masih terperosok di antara 10 negara termiskin di dunia, dengan kondisi iklim yang parah dan ketidakstabilan politik sebagai beberapa penyebab utamanya. Lebih buruk lagi, sejak tahun 2017 serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Islam telah melanda wilayah utara negara yang kaya akan gas tersebut. Namun menurut IMF, perekonomian masih dalam tahap yang tinggi, akan tumbuh sekitar 5% pada tahun 2024 dan 2025, dan diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan 2 digit pada akhir dekade ini. 4. Republik Demokratik Kongo, RDK. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1.552. Sejak merdeka dari Belgia pada tahun 1960, Republik Demokratik Kongo telah mengalami kediktatoran yang rakus selama puluhan tahun, ketidakstabilan politik, dan kekerasan terus-menerus, yang menjadikan negara yang selalu masuk dalam peringkat negara termiskin di dunia. Sekitar 65% dari sekitar 100 juta penduduk negara ini hidup dengan kurang dari $2,15 sehari. Namun, Bank Dunia mengatakan Republik Demokratik Kongo memiliki sumber daya dan potensi untuk menjadi salah satu negara terkaya di Afrika dan pendorong pertumbuhan bagi seluruh benua. Negara ini telah menjadi produsen kobalt terbesar di dunia dan sumber tembaga utama di Afrika, yang penting dalam produksi kendaraan listrik. 3. Republik Afrika Tengah, CAR. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 1.123. Republik Afrika Tengah yang kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian adalah negara yang sangat kaya yang dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin, dan telah menjadi salah satu negara termiskin di dunia selama hampir 1 dekade. Untuk pertama kalinya sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, pada tahun 2016 Republik Afrika Tengah telah memilih seorang presiden secara demokratis, mantan profesor matematika dan perdana Menteri Faustin Archange Touadera, yang berkampanye sebagai pembawa damai yang dapat menjembatani menampilkan antara minoritas Muslim dan mayoritas Kristen. Namun, meskipun keberhasilan pemilihannya dipandang sebagai langkah penting menuju rekonstruksi nasional, sebagian besar wilayah negara itu masih dikuasai oleh kelompok anti-pemerintah dan milisi. Meskipun ada masalah dan kemunduran, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi telah meningkat, didorong oleh industri kayu, kebangkitan sektor pertanian, dan penjualan berlian yang sebagian telah berlanjut. 2. Burundi. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 916. Burundi yang daratannya tidak memiliki sumber daya alam dan telah dirusak oleh perang saudara yang berlangsung dari tahun 1993 hingga 2005, dampaknya masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peringkatnya sebagai negara termiskin kedua di dunia. Dengan sekitar 80% dari sekitar 13 juta warga Burundi bergantung pada pertanian subsisten, kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata negara-negara Afrika Sub-Sahara. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah dan kurang dari 5% penduduk memiliki listrik. Presiden Evariste Ndayishimiye telah berupaya meluncurkan kembali ekonomi dan memperbaiki hubungan diplomatik, dan pada tahun 2022 baik AS maupun Uni Eropa melanjutkan bantuan setelah mencabut sanksi. Keuangan. Sayangnya, sementara pertumbuhan meningkat, inflasi tahun ini diproyeksikan berada di sekitar 22%. 1. Sudan Selatan. Nilai tukar dolar internasional saat ini, 455. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011.
Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana menguraikan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional, meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Tahun ini, diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan, akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.